Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua di rumah, dimanapun. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini tanggal 3 sebagai umat Katolik kita akan merayakan perayaan ibadah Jumat Agung. Betapa kita bersyukur punya Tuhan yang tidak hanya menderita untuk kita, tapi Dia disalib dan Dia akan memberikan kemenangan untuk kita semua. Pagi hari ini bersama-sama kami mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudari, untuk kita mau merenung tentang pengorbanan Tuhan. Di dalam pujian dan penyembahan ini mari kita berikan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mengingat setiap apapun yang telah Tuhan kerjakan sampai Dia memutuskan untuk naik di kayu salib bagi kita. Mari Bapak Ibu, dengan penuh kebanggaan kita buka dengan tanda kemenangan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkarya luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang menghampiri takhta-Mu, membawa hati kami, membawa seluruh keberadaan kami. Dengan penuh rasa cinta kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Banjiri kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan Roh-Mu yang menaungi kami, memenuhi kami. Kami sungguh merindukan benar-benar berjumpa dengan Engkau Yesus, kekasih jiwa kami, penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami mau naikkan pada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari terus ingat kasih Tuhan. Ingat betapa besar pengorbanannya bagi kita. Setiap tetesan darah Yesus yang tercurah, itu bukti kasih-Nya untuk kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Begitu besar Tuhan cinta-Mu, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku.
sebagai hakim dunia. Kau hadir sebagai penyelamat kami Tuhan, yang penyelamat yang rela berkorban bagi kita. Oh, thank you Jesus. Tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan luka kami. Salibnya menebus. Thank you Jesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami mau ingat terus kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Nya yang mengubah hidup. Ingat kasih-Nya, ingat setiap kasih Tuhan yang selalu ada, tidak pernah berhenti. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami bersyukur untuk bilur-Mu Tuhan Yesus. Bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, kasih-Nya mengubahku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita mau terus ingat kasih Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Yes, Lord. Ingat kasih-Nya yang kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, pengorbanan-Mu Tuhan. Yes, Lord. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari terus kita mau ingat kasih Tuhan, terutama pengorbanan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Terus ingat kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kasih Yesus bagiku. Bilur-Mu gantikan dosa kami Tuhan. Ingat bilur-Mu
sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu Yesus. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami naikkan syukur kami Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap pengorbanannya. Thank you Jesus. buat pengorbanan Kami bersyukur. Kasih-Mu Tuhan Yesus. Selamatkan kami Tuhan Yesus. bagi keselamatan segala kasih. Pengorbanan-Mu Tuhan. Tebuskanlah dosa kami. Darah-Mu yang tercurah. Kami bersyukur Hapuskan semua pelanggaranku. kayu salib. Itulah Darah-Mu yang tercurah Tuhan Yesus. itulah yang membangkitkan, Itu bukti cinta-Mu padaku. mengubahkan semua Karena Tuhan, ku bersyukur atas pengorbanan-Mu. Tak tertandingi Tuhan, tak terbalaskan cinta-Mu. Hanya dengan syukur ku naikkan. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Allah kami yang baik, Allah kami yang baik. Terus kami mau naikkan suara kami Tuhan Yesus. Terus kami mau bersyukur karena cinta-Mu Tuhan. Penebusan yang tidak tergantikan oleh darah apapun Tuhan. Hanya darah Yesus. Hanya darah-Mu yang selamatkan kami Tuhan Yesus. yang selamat. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami bersyukur. Tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Tak ada yang seperti-Mu. Kau terlalu baik bagi kami ya Tuhan. Kau terlalu baik bagi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan, bela sungguh-sungguh ucapan syukur yang murni keluar dari hati kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Oh kami bersyukur Tuhan karena kami tidak pernah menerima penebusan seperti ini. Kami tidak pernah menerima penebusan seperti ini Tuhan. Hanya melalui Engkau Tuhan Yesus.
Karena itu dengan rasa syukur kami mau kembalikan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Atas setiap penebusan-Mu, atas setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa membalas dengan memberikan hidup kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sebagai tanda kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Segenap hati kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya hanya Kau, selamanya ku hanya mampu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Lagi katakan, ku membawa hidupku. Terus persembahkan hatimu untuk Tuhan pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagi kami Tuhan, karya terbesar. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah bagi kami Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Ku
terus bawa kerinduanmu, terus bawa kerinduanmu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Terus ingat untuk karya-karya yang Tuhan lakukan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Kami bawa hati kami Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa Hidupku ini persembahanku. inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku Tuhan. Hanya Kau dihidupkan Tuhan Yesus. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, selamanya ku menyembahmu. Yesus, selamanya ku menyembahmu. Yesus, selamanya Tuhan, selamanya hanya Kau Tuhan Yesus, hanya Kau yang kami sembah. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami, persembahan bagimu, persembahan bagimu, hanya bagimu Tuhan.
hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau terus dengan penuh kesadaran menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Mempersembahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Seluruh hari-hari kami persembahkan bagi-Mu, Yesus Tuhan. Yesus ini hidup kami. Dengan apa kami balas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas cinta-Mu Tuhan? Terlalu besar, terlalu indah kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak dapat kami balas Tuhan Yesus. Tak dapat kami balas Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir. Saudara, ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, pagi hari ini Tuhan kepingin ngomong sama kita. Kalau engkau melihat darah Tuhan yang tercurah, setiap tetesannya begitu berharga untuk kita. Setiap tetes demi tetes darah Tuhan, itu adalah cinta Tuhan yang sedang Dia tunjukkan kepada kita. Engkau yang merasa tidak berharga pagi hari ini, mari minta ampun kepada Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan sia-siakan darah Yesus yang telah tercurah untuk engkau dengan begitu dalamnya penderitaan yang Dia alami. Oh Yesus, kami kembalikan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami semakin berkurang, Kau semakin bertambah. Kami semakin berkurang, Kau semakin bertambah Tuhan. Kau semakin bertambah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah. Kami menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, benar Tuhan, namun karena Roh-Mu. Roh-Mu yang memampukan kami Tuhan. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Mengiring itu Yesus, kekuatan kami Tuhan. itulah kekuatan hidupku. Ku yakin Anugerah-Mu yang mampukan kami Tuhan untuk terus berjalan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Berkenan bagi Engkau Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku Tuhan. Semua aku lepas untukmu, mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari setiap hati dimanapun berada sungguh-sungguh persembahkan untuk Tuhan. Kami mempersembahkan Tuhan Yesus Itulah hidup kami untuk mengikuti Engkau Tuhan. ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu
selalu. Kami datang sebagai hamba-hamba di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami berkenan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Tahirkan kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Tahirkan kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Koralaba shikarapa karanama sherere. Hinaralaba shikoralaba yarata karalaba yarata karalaba so. Jadikan ku berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Jadikan ku berkenan di hadirat-Mu. Tanda setia, tanda setia, oleh karena anugerah-Mu, karena Roh-Mu Tuhan menyertai kami, membimbing kami Tuhan. Oh Jesus, Sikiara Bapa Karabaya Rata Karalabaya Rabaya Rabasya, Inara Basi Kora Papa Karanamaya Rabaya 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 Rabaya, Inara Lalaya Rabasya, Hilana Namasyara Walarata Karalabasya, Kuriana Syara Lalala, Kuriana Masyadara Labasya, Kuriana Masikora Baba Karalabaya Rabaya Rabasya, Ora Labasikiara Labara Labaso, Inara Labasikora Baba Karalabaya Rata Karalabaya, Sikiara Labaya Rata Karalabaya Rabaya Rabaya Rabasya Lalala, Inaralaba shikora papa karanamaya rata karalabaya rabaya. Inaralaba shikora papa karanamaya rabaya 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 rata karalabaya rabaya. Inaralaba sharala kiara Shikiara labaya rata karana shira lalala ya rabasikia. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Kora labashikora papa karana maya rata karalabaya rata karalabaya rababa. Shikiara rata karalabaya rata karalalala ya ramarana. Sebab darah-Mu telah layakkan kami Tuhan Yesus. Koralabashi koralalaya rata karanamaya rata karalaba raba rata karalabashi rere. Inaralabashananamu Shiaralalaya rabase Allah Shiaranata karalabasha Kiara takara nama shikora papa karala bayara takara. Inara laba shandara takara nama shere deyara. Kuria bashe karana takara bashere deyara papa karama sheda lama shikwa. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Yes Lord, sebab Kau layak terima pujian.
segala raja. Kau yang layak Tuhan Yesus. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari angkat tangan di hadapan Raja yang layak. Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih lagi kita mau nyatakan Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang bertahta. Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak Tuhan. Yes Lord. Puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau Raja di atas segala raja. Layak diagungkan, layak ditinggikan untuk selama-lamanya Tuhan. Kau bertakhta Tuhan Yesus. Allah yang mulia, Allah yang bertakhta, Allah yang kudus-kuduslah namamu, kudus-kuduslah Engkau. Oh Yesus, segala pujian bagimu Tuhan, segala penghormatan bagi namamu. Aku mulia, layak Engkau. Yesus. Kau yang layak untuk ditinggikan. Kau yang layak untuk diagungkan. Amin Tuhan. Kau yang layak untuk Yes, dimuliakan. Yes Lord. Oleh karena itu kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, kami mau sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami dan kami akan mendengarkan segala perintah dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin.
pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Jumat Agung pada tanggal 3 April. Tema hari ini adalah kemuliaan di balik penderitaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali pada hari Minggu, apa yang kita lakukan, apa yang terjadi di gereja, yaitu perayaan Minggu Palma, di mana umat bersorak-sorai mengangkat tinggi palma, daun palmanya, dan seolah-olah pada saat itu bersorak-sorai bagi Yesus yang masuk ke Yerusalem menunggang seekor keledai. Pada saat itu bersorak-sorai dan biasanya dinyanyikan, Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Ya kan? Nah, inilah pemberitaan dari Yesus selama Yesus mengajar 3 kali diberitakan. Bahwa Yesus akan masuk ke Yerusalem dan di sana dia akan menderita. Dia dianiaya, dia diolok-olok, dihakimi, dia menderita, sungguh-sungguh menderita. Dia mengalami kesengsaraan dan sampai dia mati di kayu salib. Itu sudah diwartakan. Jadi Minggu Palma itu sebenarnya merupakan dua peristiwa yang ada di dalam Minggu Palma. Yaitu yang pertama, sukacita menyambut Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus adalah raja. Dan yang kedua adalah sekaligus merupakan suatu kesedihan. Ya, karena menjadi awal dari kisah sengsara Yesus. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat habis bersorak-sorai, kemudian mereka sendiri yang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Karena orang-orang ini banyak terpengaruh oleh orang-orang yang jahat ini. Suara-suara yang jahat. Sehingga mereka terpengaruh untuk mengatakan itu. Dan sekaligus pada saat itu terjadi suatu peristiwa yang menyedihkan. Dan sesudah hari Kamis itu, Kamis Putih, yaitu kemarin, ya, itu adalah perjamuan Paskah. Setelah perjamuan malam terakhir itu, Yesus pergi ke sebuah taman, ya, di seberang Sungai Kidron, dan di situ juga Yudas datang ke tempat itu bersama dengan prajurit-prajurit, bersama dengan imam-imam, kepala orang-orang Farisi, ya, dia telah menukar Yesus dengan 30 keping perak. Dan pada saat itu Yudas datang kepada Yesus dan dia mencium suatu tanda pada inilah orangnya. Ya, dan mulai saat itu penderitaan itu mulai terjadi. Ya. Saudara dikasih Tuhan, awal penderitaan Yesus setelah Yesus ditangkap oleh para prajurit dan dibawa kepada suatu ke istana Kayafas dan dia mulai diadili. Nah, di sini sebenarnya Yesus mengalami penderitaan setelah itu, dicambuk, diapakan, ditanyai, dia harus menjawab dan sebagainya. Sampai akhirnya dia mengalami babak belur sehingga buruk rupanya. Itu terdapat di dalam kitab Yesaya, suatu nubuatan tentang Yesus. Dan apa yang terjadi? Nah, Yesus mati di kayu salib. Nah, sekarang yang mau saya tekankan di sini, apa sebenarnya makna dari penderitaan Kristus? Bagi kita, makna penderitaan Kristus. Di hari ini, Yesus mulai diadili dan sebagainya. Kemarin malam, Yesus masih digantung di dalam sumur. Ya, dia dimasukkan di dalam sebuah sumur yang dalam, yang gelap, dan dia di situ digantung. Dan hari ini dia mulai mengalami pengadilan, penyiksaan dan sebagainya. Nah, apa makna penderitaan Yesus? Sebenarnya kalau kita udah melihat film The Passion of the Christ, di situ kita melihat yang pertama,
penderitaan itu sebagai pengorbanan. Ya, penderitaan Yesus itu benar-benar sebagai pengorbanan. Di mana sebenarnya bukan Yesus yang salah. Bukan karena kesalahannya. Bukan karena dosa-dosanya. Bukan karena kejahatannya. Tetapi semua itu adalah karena kejahatan manusia. Dosa-dosa manusia. Mari kita buka di dalam kitab Yesaya. Yaitu bacaan hari ini. 53 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Ya. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Seharusnya kita yang menerima hukuman, kita yang menerima penyiksaan itu. Namun Yesus yang menderita semuanya itu bagi kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba ayat 6. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepada anaknya, putranya Yesus, kejahatan kita sekalian. Mari kita bayangkan. Begitu jahatnya kita semuanya ini. Begitu jahatnya orang-orang itu yang tadi bersorak-sorai. Yesus sang raja, Yesus sang raja damai. Begitu jahatnya mereka. Sehingga menyorakkan Yesus untuk disalibkan. Jadi makna penderitaan ini adalah sebagai pengorbanan. Yesus menjadi pengganti. Yesus menjadi substitusi. Ya, menjadi substitusi, menjadi pengganti, menanggung hukuman yang sebenarnya harus kita tanggung. Yang harus ditimpakan kepada kita. Itulah arti penderitaan bagi kita. Yang kedua, penderitaan itu berarti apa? Kita melihat ketaatan dan kehinaan Yesus. Yesus dianggap seperti binatang, buruk rupanya. Aduh, dia jatuh berulang-ulang kali, mukanya berdebu, cacat, berdarah semuanya, punggungnya sampai jelek rupanya. Dia dihina. Ya, dan di sini Yesus harus terus taat, tetap taat kepada Bapa. Yesus taat secara total. Ya, dia rela mati. Dia rela menanggung segala dosa kita. Dan dia diam. Dia tidak membantah. Dia tidak memberontak. Mari kita lihat sikap Yesus, karakter Yesus. Seringkali kalau kita dipersalahkan, seringkali kalau kita tidak salah, kita langsung berontak. Harus mengembalikan reputasi kita. Siapa kita? Kita harus mengembalikan reputasi kita. Mari kita berdebat. Biasanya seperti itu. Kita tidak salah. Kita tidak mau disalahkan. Dia yang salah. Tapi mari kita mencontoh Yesus. Dia dipersalahkan. Dia diolok-olok. Dia dihina. Tapi dia taat kepada Bapa. I have to submit myself to you, Dad. To you, Father. To commit myself to Father. Bayangin saudara. Dalam suatu ayat dikatakan. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dengan penuh ketaatan. Yaitu apa? Penyelamatan manusia melalui penderitaan. Dan sebagainya. Hal yang kedua, penderitaan itu maknanya adalah ketaatan dan kehinaan. Seringkali kita tidak bisa menerima hinaan orang. Ya. Yang ketiga, penderitaan Kristus bagi kita adalah kemenangan. Suatu kemenangan di balik salib. Mari kita lihat Yesaya 53 ayat 7 sampai dengan 9. Ya, tadi mengenai ketaatan dan kehinaan. Dia dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas. Ya, taat dan hina. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh
di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Diam, keluh, tidak bisa ngomong, diam. Ia tidak membuka mulutnya. Nah yang ketiga, kemenangan. Ada suatu kemenangan dengan diam. Tidak membantah, ada suatu kemenangan. Yaitu di ayat 13 dan 15 dari Yesaya 52. Ya, jadi kemenangan di balik salib. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Yesus itu ditinggikan, dimuliakan, ya toh? Ditinggikan, dimuliakan. Seharusnya, sesungguhnya dia disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu rupanya buruk, bukan seperti manusia lagi. Seharusnya ditinggikan, dimuliakan, tapi orang melihat, loh lah kok jadi seperti itu, katanya raja. Kok rupanya buruk. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah, ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Yesus dalam penderitaan seperti itu enggak ngomong apa-apa. Ditanya enggak ngomong apa-apa. Dia enggak mau cerita sebenarnya itu bagaimana. Enggak. Sebenarnya dia itu bagaimana harus menderita itu oleh karena dia taat pada Bapa. Enggak. Dia mau menyelamatkan umat. Dia mau menjadi penggantinya umat. Substitusinya umat. Enggak cerita dia. Dan apa yang tidak mereka dengar itu akan mereka pahami pada akhirnya. Di sini dikatakan apa? Sampai ayat 15 bahwa sungguh luar biasa penderitaan ini berujung pada kemenangan. Ya, kemenangan terjadi pada saat apa? Saat Paskah. Dia dikubur, dia mati di kayu salib. Di balik salib itu ada suatu kemenangan, ada suatu kemuliaan. Dikubur 3 hari dia bangkit. Yesus Allah Bapa memuliakan anaknya. Dia dipermuliakan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Orang-orang itu tidak mengerti, hanya menganga aja. Mungkin juga banyak yang bertobat. Pada saat Yesus disalib, melihat sungguh dia Allah. Pada saat itu menjadi gelap. Petir menyambar-nyambar. Kalau kita lihat filmnya. Sungguh luar biasa, ya. Jadi setelah kesusahan jiwa, badan, maka Tuhan Yesus dipermuliakan oleh Allah Bapa di surga. Dan bilur-bilurnya itulah bekas cambukan, berapa ratus itu cambukan itu, berdarah-darah. Itulah yang menyembuhkan kita. Itulah yang membangkitkan kita. Makanya pada saat ini siapa yang merasa sakit, ketika kita pergi ke gereja, kita beribadah pada hari Jumat Agung, kita mendengarkan bacaan-bacaan itu, ya, katakan pada saat kita menerima Ekaristi oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh, jiwa saya menjadi sembuh. Seperti Yesus jiwanya disembuhkan. Karena itu dia dimuliakan oleh Allah Bapa. Jadi jangan menyepelekan bilur-bilur Yesus. Jangan menyepelekan penderitaan Yesus. Jangan menyepelekan kematian Yesus di atas kayu salib. Itu tanda suatu kemenangan bagi kita. Ada kemuliaan di balik penderitaan itu. Kita semua mengalami kemenangan. Kita semua menuju juga kepada kemuliaan. Karena Yesus mati, menderita sampai kepada kayu salib. Hal yang keempat, kita dipanggil untuk menjadi setia oleh penderitaan Kristus. Kita dipanggil untuk meneladani Kristus, mengikut Yesus sampai pada akhirnya, meneladan hidup Kristus. Kalau saat ini banyak yang menderita, mengalami penderitaan, mengalami kesakitan, mengalami kegagalan. Mengapa aku begini? Mengapa aku sampai begini? Ingat, terus ikut Yesus, terus meneladan Yesus. Mari
Saudara-saudara dikasih Tuhan, pada masa Jumat Agung ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur karena Dia yang mau mati bagi kita. Dia yang mau menderita bagi kita. Mari kita mau mengakui dosa-dosa kita. Yang belum mengaku dosa, yang tidak pernah ngaku dosa, ayo ngaku dosa. Supaya kita bertobat, kita mau berubah hidup kita. Mari kita mau taat kepada Yesus. Yesus yang telah memenangkan kehidupan kita. Dia yang telah melakukan suatu karya yang begitu besar dalam hidup kita. Agar kita semuanya berbuah kemuliaan seperti Yesus. Amin. Karya terbesar Bersama-sama kita mau katakan, dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkan. Engkaulah harta, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau, Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar. Sekali lagi kita benar-benar mau mengatakan, karya terbesar dalam hidup kami adalah Engkau Yesus. Pengorbananmu yang tak ternilai, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa. Kami mau bersyukur karena Engkau telah rela berkorban bagi kami. Engkau mau menjadi pengganti kami. Engkau mau mati karena dosa-dosa kami. Oh terima kasih ya Terima Tuhan. kasih Tuhan. Penderitaanmu sungguh Tuhan luar biasa, membawa kemenangan bagi kami. Membawa penyembuhan bagi kami. Amin Tuhan. Bagi siapa yang sakit saat ini, mari datang kepada Yesus. Mari katakan, Yesus, bilur-bilurmu itu menyembuhkan aku. Dengan iman mengatakan, Yesus, bilur-bilurmu menyembuhkan sakit penyakitku. Bilur-bilurmu menyembuhkan jiwaku. Bilur-bilurmu menyembuhkan tubuhku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sehingga aku kau ubahkan menjadi orang yang tadinya berdosa, sekarang menjadi orang yang benar-benar kudus, tulus dan setia mengikut Engkau. Meneladan Yesus. Jadikan kami Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu yang meneladan Engkau. Di masa sulit, masa sukar, masa apapun, kami tetap terus mengambil keputusan mengikut Engkau. Meneladan Yesus, tidak putus asa, tidak kecewa, tidak berhenti di tengah jalan. Terus bersama dengan Yesus, mengikut Engkau sampai pada akhirnya. Sungguh luar biasa Tuhan, kemuliaan-Mu pada hari ini, pada pagi hari ini, pada hari Jumat ini. Ketika kami juga nanti untuk pergi ke ibadah Jumat Agung, kami boleh mengalami kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami persembahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. GMJ pada pagi hari ini, semuanya kami persembahkan kepadamu. Hati kami terutama Tuhan, agar kami sungguh meneladan Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban sampai mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, persembahan diri kami, tubuh kami, hidup kami hanya kepada Tuhan. Di dalam doa yang kami naikkan dengan penuh rasa syukur demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat Tuhan turun atas kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita sangat bersyukur karena kita disegarkan luar biasa dengan firman Tuhan. Mari kita pergi, kita menghidupi pengorbanan Tuhan lewat setiap proses dalam kehidupan kita sampai selesai dengan penuh kesetiaan.
Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Kita akan bertemu lagi di hari ini, sekarang hari Rabu ya. Berarti hari hari Jumat. Hari Senin. Hari Senin. Hari Senin ketemu lagi, tetap semangat, jangan kasih kendor. God bless you all. Bless you all.